yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat. Tak ada yang seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selamatkan hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat. Tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat. Tak ada yang seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selamatkan hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, tak ada yang seperti Engkau. Tak ada yang seperti Engkau. Tak ada yang seperti Engkau. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doa. Shalom adik-adik, kembali lagi di Kings Generation. Sudah siap memuji Tuhan hari ini? Sudah dong Kak. Oke, kalau udah siap boleh ketik emoticon jempol di kolom chat ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kakak undang adik-adik untuk datang sama Tuhan dan kita mau angkat pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik, kita mau katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari Tuhan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita mau ulangi lagu ini dari awal adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu Tuhan, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari,
malam hari. Tak henti-hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Hari ini kami datang padamu Tuhan, hari ini kami mau beribadah. Kami mau memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa di sini yang sudah siap memberikan dirinya untuk Tuhan? Saya, Kak. Oke, mantap Kak Esther. Berarti adik-adik juga ya. Ketika kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapat upah yang besar. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Musik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Yeay, luar biasa. Saat firman Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita akan berbuah lebat. Yuk adik-adik, kita lebih semangat angkat pujian ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, terangi jiwaku. Berbuah, berbuah, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Ya adik-adik, kita angkat jempol kanan kita angkat jempol kiri kita mau menari buat Tuhan. Ikutin kakak ya. Kita mau katakan, buka Alkitab. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, terangi jiwaku. Berbuah, berbuah, berbuah. Buah, berbuah. Berbuah, berbuah. Sekali lagi. Buah, berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di
kita mau persembahan. Jangan lupa persembahannya dititip ke mama, papa. Kita mau berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati persembahan ini Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik kok. Buat Kak Esther, buat Kak Chelsea, buat kita semua. Kita mau bilang God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Pakai bahasa Indonesianya ya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Is so good. Iya baik. God is so good. Tuhan apa? Baik. God is so good. Is so good to me. Adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau panggil Dia. Kita mau undang Dia ke dalam hati kita. Ku panggil Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau bilang lagi, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku.
Shalom adik-adik, puji Tuhan kita hari ini bisa kembali beribadah bersama-sama walaupun secara online. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mempersiapkan diri untuk berdoa agar Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta, Tuhan yang berkuasa memberikan pengertian kepada setiap kita untuk bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita dengar. Adik-adik, siapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh beribadah. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buka pendengaran kami, telinga kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang ditabur, tertanam dalam hati yang subur, untuk kami boleh menerima firman-Mu dan firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah bagi hidup kami. Berkati pendengaran dan pembicaraan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa. Amin. Hari ini kita membahas tentang menolong orang, siapa takut. Wah, tentu kita sudah pernah menolong atau pernah ditolong oleh orang lain. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-5. Persiapkan Alkitab kita buka dari Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya, Kak Hendrik bacakan, demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkata beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah?" Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat bahwa ada pembacaan firman Tuhan, ada seorang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan. Dia tidak, tentu orang lumpuh ini tidak bisa berjalan sendiri, tentu orang lumpuh ini tidak bisa berbuat apa-apa, mengharapkan pertolongan orang lain, mengharapkan bantuan orang lain untuk bisa menerima sesuatu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke kotanya, lalu dibawalah oleh rekan-rekannya. Dibawa kemana? Dibawa kepada Yesus Tuhan kita. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, ketika orang lumpuh ini dibawa kepada Tuhan, Tuhan bukan menolaknya. Tuhan bukan menjauhinya. Karena mungkin orang lumpuh ini dia jarang untuk membersihkan tubuhnya. Atau mungkin orang ini banyak dihindari oleh orang. Tapi orang lumpuh ini terus berharap, bahkan merindukan kesembuhan. Ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang. Lalu dibawalah orang lumpuh ini kepada Tuhan. Lalu Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Percayalah, hai anakku. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab katakan maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh ini yang terbaring di tempat tidurnya. Jadi orang lumpuh ini dibawa bukan keadaan yang enak, tapi dalam keadaan yang terbaring. Alkitab katakan Tuhan berbicara kepada orang lumpuh ini, percayalah. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, percaya di sini mengandung arti bahwa percayalah kepadaku, kata Tuhan. Percayalah kepadaku. Kenapa? Karena aku ini bukan pembohong. Mengapa Tuhan menekankan kepada
kita semua, kepada adik-adik, juga kepada saya, bahwa percayalah. Kenapa? Karena Tuhan bukan pembohong. Amin. Tuhan selalu menepati janji. Makanya dia bilang percayalah katanya. Lalu percayalah di sini juga mengandung kata Tuhan berkuasa. Tuhan di atas segalanya. Tuhan bicara kepada orang lumpuh ini, ayo percaya kepadaku. Percayalah, ada penekanan di sana. Ada seruan untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena aku berkuasa. Aku berkuasa untuk menyembuhkanmu. Aku berkuasa untuk memulihkanmu. Aku berkuasa untuk menaikkan prestasimu. Aku berkuasa untuk memulihkan keadaanmu. Aku berkuasa untuk menyembuhkan sakitmu. Aku berkuasa untuk memperbaiki studimu. Aku berkuasa untuk memulihkan keluargamu. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa orang lumpuh ini dikatakan oleh Tuhan, imanmu sangat luar biasa. Alkitab katakan Tuhan bilang percayalah. Kata percaya juga mengandung arti bahwa Tuhan adalah pencipta. Tuhan berbicara kepada orang lumpuh ini, ayo percaya kepadaku karena aku mencipta. Aku pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Amin, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Tentu kita terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bilang kepada kita percayalah. Adik-adik, mungkin kita ada banyak hal yang kita mengharapkan kepada Tuhan. Kita dengar mungkin Tuhan penolong, kita mungkin mendengar bahwa Tuhan ajaib. Kita mungkin mendengar bahwa Tuhan menyembuhkan orang lain. Tuhan mendengar doa teman-temanmu. Tapi kali ini Tuhan bicara untuk kita semua. Percayalah seperti orang lumpuh ini. Maka dia akan disembuhkan, dia akan dipulihkan, dia akan dibebaskan, bahkan dia akan diangkat oleh Tuhan. Amin adik-adik. Lalu yang kedua, siapa yang dikatakan suruh percaya? Di sini dibilang bahwa hai anakku. Percayalah hai anakku. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan menyebut, sekali lagi, Tuhan menyebut orang lumpuh ini adalah anak. Kenapa? Karena seorang anak ini adalah butuh kedekatan kepada bapaknya. Butuh kedekatan kepada seseorang. Tuhan ingin mendekat kepada kita. Amin. Kenapa Tuhan panggil orang lumpuh ini anak? Karena Tuhan mau mendekat. Tuhan mau punya hubungan yang erat dengan dia. Gak peduli dia lumpuh. Gak peduli apapun keadaannya. Tapi Tuhan katakan percayalah hai anakku. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini juga Tuhan memanggil kita semua tanpa terkecuali. Engkau dan saya adalah anaknya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Kamu adalah anak raja. Amin. Kamu adalah anak Tuhan yang di atas segala Tuhan. Kamu adalah Tuhan. Kamu adalah anak Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan. Alkitab juga katakan bahwa maka dibawa oranglah kepadanya. Apa maksudnya? Di sini dikatakan bahwa orang-orang itu dibawa, orang lumpuh itu dibawa kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Tidak dibawa kepada orang lain. Tidak dibawa lagi kepada orang yang salah. Tidak dibawa lagi kepada orang yang memberikan pengharapan-pengharapan yang palsu. Orang lumpuh ini dibawa kepada orang yang tepat, yaitu siapa? Tuhan Yesus sang penyembuh. Tuhan Yesus sang penolong. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang ini dibawa, orang lumpuh ini dibawa kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau menolong orang lumpuh ini. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, ketika ada orang-orang yang dibawa kepada kita, supaya orang-orang itu menerima bantuan dari kita, mari kita tolong. Amin. Sama seperti Yesus mendengar keluhan daripada orang lumpuh ini yang dibawa kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkannya, namun Tuhan menolongnya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, inilah Tuhan kita. Tuhan yang menolong, yang mendengar. Alkitab katakan bahwa dalam Yesaya 59, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita.
Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita mau dengarkan satu video yang sungguh luar biasa yang menguatkan iman kita semua. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya Yesus idolaku, kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, Dialah Tuhan. Ya Yesus idolaku, tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya Yesus idolaku, kuasanya hebat. Ya Yesus idolaku, aku mau nyanyi puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya Yesus idolaku, kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, Dialah Tuhan. Ya Yesus idolaku, tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya Yesus idolaku, kuasanya hebat. Ya Yesus idolaku, aku mau nyanyi puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. 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 Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan, sudah melihat video yang barusan kita dengarkan, kita saksikan bersama-sama. Tentu Yesus adalah idola kita, amin. Yesus adalah sahabat kita, Yesus adalah penolong kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita mempunyai sifat karakter yang seperti Yesus, serupa dengan Yesus, yaitu apa? Ketika ada orang yang susah dibawa kepada kita, kita tolong. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan dan dibawa kepada kita, mari kita tolong. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, mungkin teman-teman kita di sekolah ada yang membutuhkan pertolongan kita, mungkin dia butuh pulpen, mungkin dia butuh hapusan, mungkin dia butuh penggarisan. Mari kita beri, kita tolong dia supaya dia diberkati oleh Tuhan, supaya dia juga lancar belajarnya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika ada teman-temanmu yang sedang sedih dan berbicara kepadamu, ayo temani dia, tolong dia. Ketika ada temanmu yang sedang kesusahan dan dibawa kepadamu, mari tolong dia. Puji Tuhan, adik-adik kita yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan sampai di sini bahwa Tuhan menolong setiap orang-orang.
Sama seperti Tuhan menolong orang yang lumpuh ini. Dan Alkitab katakan bahkan Tuhan berbicara sekali lagi kepadanya. Percayalah hai anakku. Firman Tuhan yang tepat bagi kita pada pagi hari ini juga. Percayalah kepada Tuhan hai anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah adalah penolong. Engkau berbicara kepada orang lumpuh, percayalah hai anakku. Kali ini juga Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kalau mungkin kita belum pernah mendengar nama Yesus sebagai nama Tuhan, penolong kita yang menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, yang mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Hari ini kalau mungkin ada di antara adik-adik yang baru pertama kali mendengar nama Yesus, mari kita undang dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Ikuti doa Kak Hendrik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini aku mendengarkan firman-Mu, aku mendengarkan bahwa Engkau adalah penyembuh, aku mendengarkan bahwa Engkau adalah penolong, bahkan aku mendengarkan bahwa Engkau adalah yang menebus dosa-dosa. Tuhan, ampuni setiap dosaku, sucikan aku, dan biarlah Tuhan aku menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Jadikan aku Tuhan anak-anak yang baik, anak-anak yang jadi berkat di rumah, di sekolah, dimanapun aku berada. Terima kasih Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku dan menjadi Tuhan atas hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang memberkati setiap ibadah kami, aktivitas kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini dari Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Terima kasih teman-teman. God bless. Halo adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Seru bukan? Nah sekarang waktunya kita kuis. Oh iya, sebelum kalian jawab pertanyaannya, jangan lupa tulis nama wilayah, dan jawaban kalian di kolom chat ya. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa tema ibadah kita hari ini? A. Memberi. B. Menolong orang, siapa takut. C. Sukacita. Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jeng 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 jeng. Jawabannya adalah B. Menolong orang, siapa takut. Oke, mari kita lihat poinnya ya. Putar. Stop. Yeay, selamat. Kalian mendapat 50 poin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa kisah yang diambil dari firman Tuhan hari ini? A. Orang lumpuh disembuhkan. B. Yohanes Pembaptis. C. Rut dan Boas. Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jeng 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 jeng. Jawabannya adalah A. Orang lumpuh disembuhkan. Mari kita lihat poinnya ya. Putar. Stop. Yeay, selamat. Kalian dapat 100 poin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Mana ayat hafalan kita hari ini? A. Matius 28 ayat 19. B. Matius 28 ayat 18. Dan yang C. Matius 28 ayat 20. Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jeng. Jawabannya adalah B. Matius 28 ayat 18. Kita lihat poinnya ya. Putar. Stop. Yeay, selamat. Kalian mendapat 100 poin.
Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya kuis hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik. Nama kakak Jota dan Nama kakak Chelsea. kali ini kita akan menemani adik-adik untuk aktivitas. Yeay, aktivitas. Jadi hari ini kita mau buat apa nih kak? Kali ini kita akan membuat boneka dari gelas. Wah, keren banget. Jadi ada alat dan bahan apa aja tuh kak yang harus kita siapin? Nah, bahan pertama ada gelas, lalu ada gunting, ada cutter juga. Dan kalau kalian mau menggunakan cutter, kalian harus ada pembimbingan dari orang tua ya. Lalu ada sedotan, pensil warna, pulpen, dan isolatif. Oh, jadi alat dan bahannya itu aja kak. Jadi gimana nih sekarang cara buatnya? Nah, membuatnya langkah pertamanya kalian bolongin dulu nih gelasnya menggunakan cutter. Kalian bolonginnya sisi kiri dan sisi kanannya ya, dan jangan lupa alasnya juga. Nah, kalau sudah dibolongin gelasnya, kita isolasi sedotannya. Sedotannya hanya butuh tiga batang. Jadi seperti ini ya, kalian tempelin ke 3 sedotannya dengan sisi yang sejajar. Lalu kalian isolatif deh. Lalu kalian gunting. Lalu tinggal dimasukin deh ke dalam gelasnya. Lalu kita masukkan sedotannya ke dalam gelasnya. Lalu ini tangannya, ini jadi kakinya, dan ini jadi tangan yang satunya lagi. Kita gunting bagian tangannya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa tempel pakai kertas HVS atau origami. Kalian bisa tempel ininya sudah dihias jadi muka. Kak Chelsea boleh minta tolong tempelin. Nah, udah jadi seperti ini. Yeay, udah jadi ya kak. Wah, keren banget. Bonekanya udah jadi. Ya dong. Keren Kak Jota. Nah, adik-adik, kita bisa ambil pesan atau suatu amanat dari aktivitas kita kali ini, yaitu kita sudah membuat sesuatu yang awalnya biasa aja. Ya, gelas ini yang awalnya tuh biasa aja menjadi sesuatu yang luar biasa seperti ini. Awalnya dia hanya ya gelas kopi biasa, tetapi kalau kita kreasikan dia bisa menjadi cantik seperti ini. Sama kayak hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita mau dikreasikan hidupnya sama Tuhan, kita mau dibentuk, kita mau diubah hidupnya sama Tuhan, kita pasti ke orang lain. Amin adik-adik. Amin kak. Amin kak. Oke. Itu aja poin dari aktivitas kita kali ini. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat. Tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat. Tak ada yang seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selamatkan hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus,